Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran matematika dasar. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai masalah-masalah atau hal-hal di kehidupan sehari-hari yang melibatkan trigonometri. Nah, apa saja? Nah, yang akan kita bahas yaitu luas segitiga, 3 titik segaris, dan koordinat kutub. Dalam video ini yang akan saya bahas itu luas segitiga dan koordinat kutub. Nah, masuk ke yang pertama yaitu luas segitiga. Nah, masih ingat yang materi kemarin? Kalau suatu sudut berhadapan dengan sisi yang lain, itu artinya sisi tersebut adalah sisi titik tersebut. Maksudnya gimana? Misalnya titik A berhadapan dengan sisi CB, maka sisi yang ini disebut sisi A. Lalu ada titik B berhadapan dengan sisi AC, maka sisi AC disebut sisi B. Dan ada titik C berhadapan dengan sisi AB, dia disebut sisi C. Nah, ini adalah luas segitiga dalam trigonometri. Ada tiga rumus ya, tapi penggunaannya sama aja. Hanya bedanya di sini yang diketahuinya B dan C serta sudut A-nya. Terus yang ini yang diketahui sisi A, C serta sudut B. Hal yang ini yang diketahui sisi A dan B dan sudut C. Nah, misalnya ini BC. Nah, BC itu yang mana? Bukan titik yang ini, tapi B yang ini dan C yang sisi yang ini. Dan sin A-nya yang mana? Di sudut A. Tuh. Nah, yang kita kenal luas segitiga itu kan setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, konsep yang luas trigonometri itu dari rumus luas segitiga yang ini. Nah, gimana bisa jadi setengah B, C, sin A? Nah, ini langkah-langkahnya. Misalnya ada segitiga ABC dan yang diketahui sisi B dan sisi C serta sudut A-nya. Nah, dilambangin teta nih. Lalu kita harus mencari alas dan tinggi. Nah, di sini alas itu nggak harus dia posisi di bawah aja. Nah, bisa di sini, tergantung yang diketahuinya. Nah, karena yang diketahui B dan C, boleh B sebagai alas, boleh C sebagai alas juga. Nah, di sini saya ambil si C sebagai alas. Maka kita definisiin kalau alas itu sama dengan C. Nah, sekarang tinggi. Nah, tinggi segitiga itu adalah garis yang tegak lurus dengan alasnya. Nah, tegak lurusnya kan di sini nggak ada yang tegak lurus ya. Maka kita buat nih garisnya dari titik puncaknya si C, karena C itu berhadapan dengan alas. Jadi titik puncaknya di sini. Kita buat garis tegak lurus, kita buat sebagai T atau tingginya. Nah, di sini kan belum ada nilai ya. Nah, kita harus mencari nilainya dengan modal ada sisi B dan ada sudut A. Nah, masih ingat pembelajaran tentang perbandingan trigonometri di segitiga? Kalau ada sisi miring dan sisi depan dari sudut, maka kita bisa menggunakan nih sin D mi. Depan sudut dibagi sisi miring. Sin D mi. Jadi kita pakai yang rumus yang ini. Sin theta sama dengan depan per miring. Nah, kita tuliskan sin A. Kenapa sin A? Karena di sini sudutnya sudut A ya. Sin A sama dengan tinggi per B. T per B, depannya T, sisi miringnya B. Nah,
di sini kita akan mendefinisikan tinggi. Maka kita eksekusi si tingginya biar dia berdiri sendiri. Nah, gimana caranya? Nah, B di sini kita pindah ruas ke sini. Karena di pembagian, kalau pindah, dia jadi perkalian. Maka tinggi sama dengan B dikali sin A. Setelah kita dapat alas dan tingginya, kita bisa substitusikan ke luas segitiga yang ini. Nah, tinggal kita masukin alasnya diganti C, tingginya diganti B sin A. Jadi diperoleh luas segitiga itu setengah dikali C dikali B dikali sin A. Nah, sama kan sama ini. Tuh, itu asal mulanya. Nah, berlaku juga untuk yang lain. Jika diketahuinya sisi A dan C, maka pengalinya dengan sudut sin B. Nah, ini juga sama ya. Kesimpulannya, untuk mencari luas segitiga dengan trigonometri, kita mengalihkan dua sisi dan sudut yang diapit dari sisi ini. Ini kan diapit ya. Jadi kita kalikan sisi yang mengapit si sudut dikalikan dengan si sudutnya. Gitu. Luas segitiga adalah setengah hasil kali dua sisi dengan sinus sudut apitnya yang diapit. Ini diapitkan ya. Gitu. Jadi ingat cluenya kayak gitu ya. Nah, ada lagi nih. Kalau yang diketahui 3 buah sisinya. Ada sisi A, B, dan C. Nah, ini ada lagi nih rumusnya nih. Karena kalau ini kan yang diketahui sudutnya ya. Kalau ini tiga sisinya itu diketahui. Kita nggak tahu kan mana tingginya, mana alasnya, mana yang harus dipakai. Karena di sini cuma alas kali tinggi. Nah, kita bisa menggunakan rumus luas segitiga sama dengan akar dari S dikali S min A, sisi A, S dikurang sisi A, dikali S dikurang sisi B, dikali S min C, sisi C. Nah, S itu apa? S itu bisa kita cari dengan cara rumus ini. Setengah dikali A ditambah B ditambah C. Tuh. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal ya. Nah, misalnya diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi A sama dengan 6 cm, panjang sisi B sama dengan 8 cm, dan panjang sisi C sama dengan 12 cm. Hitunglah luas segitiga ABC. Nah, kita analisis soalnya dulu. Kita lihat di sini yang diketahui 3 buah sisi. Maka kita menggunakan rumus luas yang tadi ada 3 sisi. Bagaimana? Nih kita cara menjawabnya. Nah, kita pakai rumus yang ini. Karena tidak ada sudut. Jadi kita bisa menggunakan ketiga sisinya untuk mencari luas. Nah, tinggal kita substitusikan. Kita langkah pertama cari nilai S-nya dulu. Rumusnya kan setengah dikali A ditambah B tambah C ya. Lalu kita masukin A itu 6, B-nya 8, dan C-nya itu 12. Diperoleh hasil S-nya itu 13. Lalu setelah mendapat nilai S, kita substitusikan ke rumus luasnya. Rumus luasnya sama dengan 13 dikali 13 dikurang 6, 13 dikurang 8, si B-nya, terus 13 dikurang 12. Nah, diperoleh luasnya itu sama dengan akar dari 13 dikali 7 dari 13 kurang 6 dikali 5 dikali 1. Nah, kalikan itu diperoleh akar 455. Kalian bisa gunakan kalkulator untuk mencari nilai akar 455. Nah, diperoleh nilai 21,33 cm persegi. Jadi luas segitiga ABC yaitu 21,33 cm persegi. Tuh, lanjut ya.
soalnya yang ini, luas segitiga PQR jika sudut P-nya sama dengan 60, PQ-nya 15 cm, dan panjang PR-nya 8 cm adalah, dia yang ditanya luas. Luas ini jika sudut P-nya ini, PQ-nya 15 dan panjang PR-nya 8 adalah, nah, untuk mempermudah kita dalam pengerjaan, kita buat segitiga sembarangnya dulu. Nah, misalnya ini segitiga sembarang PQR. Nah, sudut P-nya itu 60, PQ-nya itu 15, dan PR-nya itu 8. Nah, setelah kita menggambar, berarti kita bisa menggunakan rumus yang mana? Rumus yang pertama ya, yang menggunakan sin. Nah, ini harusnya luas segitiga PQR ya. Luas segitiga PQR sama dengan setengah dikali PQ dikali PR. Nah, sudut pengapitnya ini, sudut yang sin P. Nah, sin P. Lalu kita substitusikan nilai PQ-nya 15, PR-nya 8, dan P-nya 60 derajat. Nah, ini bisa disederhanain ini. 8 dibagi 2 itu 4. 4 dikali 15 sama dengan 60. 60 sin 60 derajat. Nah, nilai sin 60 derajat bisa kita lihat di tabel trigonometri. Nah, diperoleh luas segitiganya sama dengan 60 dikali setengah akar 3. Nah, jadi nilai sin 60 itu setengah akar 3. Nah, kita sederhana ini, 60 dibagi 2 sama dengan 30. Jadi luasnya itu 30 akar 3. Jadi penggunaannya seperti ini ya untuk rumus luas segitiga. Tuh, semoga kalian mengerti ya. Lanjut, kita ke materi koordinat kutub. Nah, di koordinat kutub, di sini ada koordinat kartesius. Nah, di mana jika ditarik garis sepanjang R dan memiliki sudut theta, maka diperoleh titik P, R, theta. Nah, letak titik P dalam diagram kartesius ditentukan oleh jaraknya. Jadi, R itu sebagai jarak dari titik O dan sudut theta dari sumbu X positif yang berlawanan arah jarum jam. Nah, ini berlawanan nih. Berarti di sini. Ke kiri jadinya. Kalau jarum jam kan ke kanan ya. Tuh. Nah, ada lagi. Ini bentuknya sama. Di sini ada sepanjang X. Jaraknya itu sepanjang X dan setinggi Y. Maka kita peroleh titik P, X, Y. Ini maksudnya apa? Jadi PR, theta ini merupakan koordinat kutub, dan yang ini yang biasa kita jumpai yaitu koordinat kartesius X, Y. Ingat kan? Nah, kita bisa mengkonversikan dari koordinat kutub ke koordinat kartesius dan sebaliknya. Nah, caranya seperti apa? Nah, kita bisa buat P titik P, R, theta itu sama dengan P, X, Y. Nah, karena dia sama kan titiknya. Lalu bagaimana cara mengkonversikannya? Nah, ini. Masih ingat? Sin theta sama dengan Y per R. Sin demi. Depan dibagi sisi miring. Y per R. Lalu cos. Cosami. Cosami itu samping dibagi miring. Sampingnya X, miringnya R. Nah, setelah ini kan kita akan mengkonversikan dari R, theta, kita buat jadi X, Y. Maka nilai Y sama dengan, tinggal R-nya pindah ruas, karena pembagian jadi perkalian. Jadi Y sama dengan R dikali sin theta. Lalu yang cos juga sama. R-nya yang berpindah sini. Jadi X sama dengan R cos theta. Nah, penggunaannya
hubungannya seperti apa? Kita lihat contoh soal ya. Nah, ini hubungannya. Nih, rangkuman dari ini ya. Lalu, misalnya saya mempunyai soal tentukan koordinat kutub dari titik-titik berikut. Nah, yang A 5,12, yang B akar 3, min 3. Kita jawab satu-satu ya, dimulai dari yang A. Nah, berarti 5,12 sama dengan posisinya itu A, X, Y. X-nya 5, Y-nya 12. Nah, caranya gimana? Kita harus mencari nilai R. Cara mencari nilai R atau jarak, ingat, kalau kita mencari jarak itu pakai Pitagoras, ingat nggak? Nah, kita buat Pitagoras, X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini pakai rumus cara mencari jarak ya. Lalu, kita substitusikan nilai X dan Y-nya. X-nya itu 5, Y-nya itu 12. Kita kuadratkan. Nah, setelah dikuadratkan, diperoleh nilai 25 plus 144. Kita tambahkan, jadi R-nya itu sama dengan akar 169. Nah, dicari nih, akar 169 itu berapa? Sama dengan 13. Jadi kita dapat nih nilai R-nya 13. Nah, sekarang kita butuhkan itu nilai θ-nya. Cara mencari nilai θ yaitu tan θ sama dengan Y per X. Ini pakai perbandingan yang segitiga juga ya. Nah, kita substitusikan nilai Y dan X-nya. Y-nya 12, X-nya 5. Nah, gimana kita nyari nilai θ-nya? Kita inversekan nilai tan-nya. Jadi, tan θ. Nah, ini tan θ sama dengan 2,4. Θ sama dengan tan pangkat min 1 dari 2,4. Atau kita bisa baca arch tan 2,4. Nah, cara mencarinya gimana? Kalian bisa menggunakan kalkulator sains. Kalau yang nggak ada kalkulator sains, kalian bisa menggunakan kalkulator online di Google. Nah, caranya nanti saya demokan ya. Nah, di sini saya peroleh θ itu sama dengan 1,176 radian. Nah, karena dia koordinat kartesius berbentuknya derajat ya, kita konversikan ke bentuk derajat menggunakan konversi radian ke derajat. Diperoleh θ-nya itu sama dengan 67,38 derajat. Jadi kita peroleh koordinat kutub dari 5,12 adalah 13,67,38 derajat. Ini satu kesatuan ya. Jadi 13,67,38 derajat. Nah, sekarang yang B gimana? Sama caranya, step-stepnya sama, cuman beda di angka-angkanya aja. Kita harus mencari nilai R. Nah, kita substitusikan nilai X dan Y-nya. Itu akar 3 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Nah, akar 3 kuadrat yaitu 3. Min 3 kuadrat itu 9. Kita jumlahkan, diperoleh akar 12. Nah, ini kita sederhanakan ya, karena nggak ada bentuk akarnya. Jadi R-nya itu 12-nya kita sederhanain, jadi 4 kali 3. Nah, 4-nya kan bisa diakarin ya. Peroleh nilai R-nya sama dengan 2 akar 3. Setelah itu kita nyari θ-nya. Nah, dengan rumus yang sama, tan θ sama dengan Y per X. Nah, kita substitusikan nilainya. Lalu, nah karena dia bentuknya tidak rasional, kita akan merasionalkan penyebutnya. Jadi ini dengan cara merasionalkan penyebut diperoleh tan θ sama dengan min akar 3. Nah, ini setelah kita peroleh, nah, setelah kita dapat tan θ sama dengan min akar 3, kita bisa lihat di sini min akar 3. Kita bisa
menggunakan tabel trigonometri. Di tabel trigonometri, lihat di barisan tan yang menghasilkan min akar 3 itu tetanya berapa. Nah, jadi ada dua cara ya, bisa menggunakan kalkulator dan bisa menggunakan tabel trigonometri. Kalian bisa cek di tabel trigonometri theta yang menghasilkan min akar 3. Nah, diperoleh tetanya sama dengan 120 derajat. Nah, jadi yang B itu koordinat kutubnya adalah 2 akar 3 dari sini, 120 derajat. Nah, ini untuk kasus dari koordinat kartesius ke koordinat kutub. Sekarang, tentukan koordinat kartesius dari titik-titik berikut. Nah, ini kebalikannya dari koordinat kutub ke koordinat kartesius. Nah, di sini ada P 6,30 derajat dan Q 12,240 derajat, 240 derajat. Nah, caranya seperti apa? Nah, dimulai dari yang poin A ya. Poin A, maka P 6,30 derajat sama dengan PR, theta. Nah, berarti kita harus mencari nilai X dan Y karena kan akan dibuat kartesius ya, dengan modal R dan theta. Nah, caranya seperti apa? Nah, nilai X sama dengan R cos theta, seperti yang tadi di materi. Jadi, jika kita mencari nilai X, maka R dikali cos theta. Nah, tinggal kita substitusikan nilai R-nya itu 6, theta-nya itu 30 derajat. Jadi, X sama dengan 6 cos 30 derajat. Nah, dari sini kita cari nilai cos 30 derajat dari tabel trigonometri. Nih, karena dia sudut istimewa ya. Nah, diperoleh nilai X itu sama dengan 6 dikali setengah akar 3. Karena nilai cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Nah, dari sini kita bisa bagi nih, 6 dibagi 2 itu 3. Jadi nilai X-nya sama dengan 3 akar 3. Nah, setelah kita peroleh nilai X, sekarang kita akan mencari nilai Y. Nah, ini rumusnya. Kalau kalau X itu pakai cos, kalau Y itu pakai sin. Posisinya sama ya. R dan theta bedanya di trigononya. Nah, kita substitusikan nilai R dan theta-nya. Jadi Y sama dengan 6 sin 30 derajat. Nah, sin 30 derajat kalian lihat di tabel trigonometri juga. Nah, diperoleh nilai trigonometri dari sin 30 derajat itu setengah. Jadi Y sama dengan 6 dikali setengah. 6 dikali setengah sama dengan 3. Jadi nilai Y-nya sama dengan 3. Nah, kita peroleh nilai koordinat kartesiusnya 3 akar 3, 3. Nah, sekarang yang B. Yang B itu 12,240 derajat. Posisinya sama. Cara mengerjakannya juga sama dengan poin A. Nah, kita mencari nilai X. X dengan rumus R cos theta. Kita substitusikan nilai R dan cosnya. R-nya 12, theta-nya 240 derajat. Nah, dilihat di tabel trigonometri, nilai cos 240 derajat. Nah, diperoleh nilai cosnya itu min setengah. Tinggal kita kali dengan 12, jadi diperoleh nilai X-nya sama dengan negatif 6. Nah, sekarang kita mau mencari nilai Y. Y sama dengan R sin theta. Jadi Y sama dengan 12 sin 240 derajat. Kita lihat di tabel trigonometri, nilai sin 240 derajat. Diperoleh nilai min setengah akar 3. Nah, tinggal kita kalikan dengan 12. Nah, kita bisa sederhanakan 12 dan 2-nya jadi 6 ya. Jadi nilai Y-nya sama dengan min 6 akar 3. Sehingga kita peroleh koordinat kartesius untuk poin A yaitu 3 akar 3, 3. Nah, untuk poin B
yaitu min 6, min 6 akar 3. Jadi seperti ini cara mengkonversi dari koordinat kutub menjadi koordinat kartesius, dari koordinat kartesius ke koordinat kutub. Nah, ini cara kerjanya ya. Semoga kalian paham. Nah, sampai sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.